hanya telur doang diceplok atau bahkan Indomie ya, artinya mie instan ya. Nggak boleh ya atlet makan mie instan. Oke, Pak Sujarwo ya, Dr. Sujarwo. Iya, Pak. Lengkapnya apa Pak Jarwo? Sujarwo aja namanya. Oh, Dr. Sujarwo ya. MPD. MPD, Iya. Dr. Sujarwo, MPD, Master Pendidikan. Kita akan ngobrol ya tentang bincang-bincang tentang atlet Depok, tentang bagaimana program pembinaan mereka untuk menjadi sebuah atlet yang yang handal, yang unggul seperti itu. Saya sapa dulu dengan salam olahraga. Jaya. Depok unggul. Iya, alhamdulillah. Sehat Pak Jarwo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dr. Sujarwo, saya dengar pernah jadi atlet juga ya sebelum kemudian jadi jadi dosen sekarang, kemudian aktivitas di bidang olahraga secara umum khususnya olahraga prestasi. Dulu pernah jadi atlet ya Pak Jarwo ya? Pernah semasa waktu kuliah tuh Pak. Berarti tahun berapaan tuh? Tahun 98. 98 ya, zaman reformasi awal. Ya, sampai 2004. 2000-an, 2004 ya? Iya, awal mulai latihan 98. Mulai latihan apa? Mulai latihan senam. Oh, cabornya senam ya? Caburnya senam. Oh, kenapa tertarik senam tuh? Ya, kalau kita bicara terkait prestasi, kan harus bisa melihat potensi mana yang bisa kita ambil itu. Oh, peluang. Peluangnya di mana. Nah, dari cabur yang saya geluti, khususnya saya di aerobik gimnastik soalnya. Jadi di tahun itu memang aerobik gimnastik sedang berkembang. Jadi peluangnya untuk bisa berprestasi memang masih terbuka luas lah. Sedang berkembang ya. Berkembang. Nomornya banyak ya, nomor pertandingan tuh. Nomornya ada single putra putri, ada double putra putri. Kalau mix itu hanya putra putri, ada triple atau trio putra putri. Gitu. Itu baru mulai sama sekali dari nol itu 98. Dari nol. Oh. Terus ada sempat prestasi Pak untuk kita? Alhamdulillah untuk prestasi sampai di Pekan Olahraga Nasional PON itu di tahun 2000, Pekan Olahraga di Surabaya di Jawa Timur. Tahun 2000, berarti 2 tahun latihan tuh ya? Iya, itu dapat perak. Perak, Iya. lumayan ya. Karena nomor saya kan nomor subjektif ya. Artinya tidak terukur. Iya. Tidak terlihat limit waktu kan gitu. Karena memang hanya apa yang dinilai ya seni kan, seninya yang dilihat. Seninya. Jadi batasan limitnya kan tidak terlihat gitu. Iya ya. Berapa kali PON Pak Jarwo? PON 2004 itu sudah beralih jadi pelatih. Oh, 1 kali PON ya? Ya. Setelah itu melatih senam? Melatih senam. Di mana Pak waktu itu? Di Lampung. Lampung? Iya, Provinsi Lampung. Oh, waktu senam waktu PON berapa tuh? Tahun berapa tuh PON pertamanya PON diikuti? 2000. 2000. Iya, Jawa Timur. Itu mewakili Lampung. Mewakili Lampung. Oh, gitu. Tapi aslinya Pak Jarwo mana? Asli Salatiga, Pak. Solo Tigo nih. Iya, Jawa Tengah, Semarang. Jawa Tengah ya? Iya. Terus kuliah di UNJ waktu itu masih IKIP ya waktu itu ya? IKIP 2096 itu masih IKIP, terus 97 peralihan tuh 98. Jadi UNJ ya? UNJ gitu. Masih mahasiswa waktu itu udah mulai aktif di senam, kemudian ikut di PON. Ikut di PON dari ya berbagai cabur dulu diikuti gitu kan, karena memang kalau di perkuliahan gitu kan kita diberikan kebebasan untuk memilih cabang olahraga. Yang dipilih apa Pak? Banyak dari nomor permainan, ada bola voli, saya pernah ikut. Oh, bukan milih satu aja? Bukan, pernah bela diri juga gitu kan. Nah terkait tadi dengan melihat peluang yang memungkinkan di senam, ya akhirnya terjun ke senam. Itu ada banyak ya mahasiswa UNJ misalnya atau mahasiswa Universitas Negeri semacam IKIP
yang ketika kuliah dia belajarkan tuh banyak cabur. Betul. Setelah itu dia mencoba mendalami dan menjadi atlet ya. Sangat banyak. Sangat banyak ya. Dan banyak yang berprestasi kan gitu. Prestasi untuk ya sekarang UNJ Pak. Ya jadi penyumbang medali yang cukup lumayan lah untuk tingkat nasional juga dari UNJ. Oh, gitu ya. Apalagi untuk tingkat ya DKI, provinsi DKI ya itu 50% lebih lah. Ush, itu lumayan ya. Dari atlet-atlet UNJ kan gitu. Mereka bisa jadi atlet dan berhasil itu memang baru menjadi atlet ketika mahasiswa atau mungkin sebelumnya sudah aktif di olahraga itu tertentu. Ya, latar belakangnya macam-macam Pak. Memang ada yang sudah berawal dari atlet, ada juga yang memang dari nol gitu. Seperti saya kan dari nol juga gitu, dari nol. Terus ada cabur baru, mereka ikut di situ, bergabung di cabur tersebut. Karena memang di kampus itu ada klub-klub olahraga, klub cabang, yang memang pembinaan di situ bagian dari pembinaan prestasi. Selain cabang-cabang yang lain memang harus mengerti gitu kan, tetapi ada satu yang memang fokus untuk ditekuni gitu, bahkan bisa mencapai prestasi, baik prestasi olahraganya ataupun prestasi di bidang yang lain, misalnya perwasitannya, pelatihnya, nggak hanya sebagai atlet ya, sebagai atlet gitu. Atau sebagai IO, event organizer-nya gitu, bisa berbagai macam ke situ. Dan itu memang mahasiswa disiapkan atau dilatih untuk itu ya? Ya. Oh ya, tadi saya tanya kaitannya juga, apakah memang UNJ atau sekolah semacam itu, sejenis itu, memang memberikan perhatian atau kesempatan yang lebih kepada anak yang sebelum masuk sekolah UNJ perguruan tinggi itu sudah punya prestasi atau sudah aktif di cabur-cabur tertentu? Iya, untuk saat ini memang ada rekrutmen ataupun seleksi untuk masuk ke UNJ, ada jalur prestasi. Ada jalur prestasi ya. Jadi memang untuk prestasi atlet punya porsi tersendiri untuk diterima di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Iya. Selain yang umum. Ya, jadi kalau tadi dikatakan hampir 50% ya. Atlet DKI misalnya itu berasal dari UNJ, berarti memang ini menjadi sebuah tempat yang bagus ya untuk menyiapkan atlet. Iya. Dan langganan Pekan Olahraga Mahasiswa kan memang UNJ yang juara. UNJ Jakarta ya? Atau DKI Jakarta. DKI ya? Oh, langganan juara. Kenapa kira-kira? Karena fasilitasnya atau karena dosen-dosen yang relatif lebih bermutu? Jadi, atau? Kalau kita bicara prestasi itu banyak faktor Pak. Ya dari faktor internal, faktor eksternal itu sangat terkait atau saling mempengaruhi. Contoh untuk di faktor internal terlebih dahulu, untuk faktor si atlet itu, ya yang pertama memang ada 4 atau 5 faktor utama dari segi kondisi fisik, teknik, taktik, strategi, mental gitu kan, dan nutrisi gitu. 5 dong berarti ya? Ada sekitar fisik, teknik, mental, teknik, taktik, strategi, mental, nutrisi. Mental dan pendukungnya adalah nutrisi. Oh, iya. Ya, kalau ditambah dikatkan yang lain ada sport science dan lain sebagainya. Oh, iya. Tapi yang utama tadi kan ya penambahnya ada nutrisi, sport science itu untuk penunjangnya. Oh, gitu. Nah, ketika bicara kondisi fisik ya faktor internal si atlet terkait dengan program latihan yang diberikan bagaimana kan. Nah, dengan mempunyai teknik yang bagus ditunjang dengan kondisi fisik yang bagus, ya tentunya performanya akan lebih maksimal. Apalagi terkait dengan tadi taktik, strategi, bagaimana kita mengetahui posisi kita gitu kan, ketika mau bertanding, posisi lawan bagaimana, artinya itu kan bagian dari kalau di kesatuan bisa intelnya gitu kan, atau spot intelijennya ya, untuk mengetahui kekuatan lawan atau kelemahan lawan kita juga perlu kan gitu, taktik strategi itu untuk di situ. Dan tentunya didukung dengan mental yang kuat.
Nah kalau mental ya harus memang tidak cukup sekali bertanding, artinya dengan banyak pengalaman bertanding itu menentukan kualitas seorang atlet untuk mempunyai mental yang bagus gitu. Terbentuk mentalnya dengan jam terbang juga berarti ya, istilah umumnya jam terbang lah gitu. Jam terbang ya. Nah, ketika berapa sering dia nggak tahu itu istilah jam terbang gitu kan. Jam terbang. Nah terkait yang lain ya faktor eksternalnya tadi yang gitu. Eksternalnya dari mulai sarana prasarana pendukungnya kan gitu, sarana latihan atau alat-alat latihan. Ya ketika sarprasnya mencukupi ya akan lebih memudahkan untuk latihan. Ya dengan adanya latihan yang maksimal tentunya ya prestasi bisa maksimal. Terus daya dukung juga gitu kan. Begitu kita bicara sarpras ya tentunya kalau pembinaan olahraga ya ada tanggung jawab pemerintah gitu. Selain dari yang orang yang terdekat adalah orang tua gitu. Dukungan orang tua itu sangat luar biasa gitu. Penting ya. Sangat penting. Karena kalau dikaitkan di agama aja kan ridho Allah, ridho orang tua kan. Iya betul. Atlet nggak akan tenang ya kalau mau latihan orang tuanya ngomel-ngomel atau ngelarang berangkat gitu ya. Iya. Nah itu bagian dari proses pembinaan yang harus saling mendukung. Terkait ya, saling mendukung. Gitu. Oke. Itu menjadi sebuah sarana ya untuk membuat seorang atlet itu mencapai performa yang baik ya. Iya. Ini di sini ada foto-foto atlet Depok nih. Ini momen Porda 2018 nih. 2018. Ini seragamnya. Ya, abu-abu. Kemudian ini 2014 ya. 14 ya. Ini Porkot atau Porda ya? Ini Porda. Porda ya? Porda 2014. Ya, kan Pak Jarwo terlibat nih dalam Litbang KONI kaitannya dengan menyiapkan atlet ya, bagaimana agar performance atlet Depok khususnya yang disiapkan untuk turun pada ajang formal atau resmi seperti Porda ini bisa menghasilkan prestasi terbaik. Ya, secara umum kita harus bersyukur ya karena ada peningkatan peningkatan prestasi peringkat Kota Depok di Porda. Ini Porda 2014 kita masih di urutan 22 ya. Kemudian di 2018 alhamdulillah meningkat ke urutan 13. Nanti 2022 kita targetnya kan urutan 10 ya, 10 besar. Makanya ada tagline 2210. Tahun 2002 10 besar. Jadi kan ini kelihatan tren itu berhasil dicapai, peningkatan peringkatnya. Artinya berarti secara performance atlet juga meningkat. Betul. Nah, saya minta pendapat Pak Jarwo dengan setelah mengikuti sekian lama nih ya. Persiapan-persiapan yang dilakukan sejak 2010, 2014, 2018 mau ke 2022. Penilaian Pak Sujarwo secara umum gimana terhadap atlet Kota Depok nih? Kalau dilihat dari progres gitu kan, namanya latihan itu kan ada prinsip progresif, beban meningkat gitu kan. Nah kalau dilihat dari peningkatan kualitas organisasinya dulu yang penting tuh. Nah dari kepengurusan memang semakin lama semakin baik. Artinya organisasi ini, Pengcapnya nih ya? Iya dari Pengcap Cabur. Ataupun dari KONI juga. Dari KONI-nya kan gitu. Ya. Artinya yang pertama adalah rumahnya dulu kan gitu. Ketika rumahnya tuh nyaman, enak, tentunya kan yang tinggal juga enak kan gitu. Nyaman, enak, rapi, teratur. Rapi, teratur kan gitu. Artinya betah gitu. Ya. Nah dari situ ya pasti atlet akan lebih semangat, lebih termotivasi tadi terkait dengan program latihan yang diberikan, terkait dengan target-target yang ingin dicapai gitu kan. Nah itu bagian dari situ, sehingga ya kalau hal-hal tadi bisa dipenuhi gitu kan, tentunya ya ini akan terus bisa meningkat. Dan buktinya kan
dari tahun 2014 ke 2018 itu kan juga meningkat. Nah ini tren yang memang bagus secara organisasi dan berimbasnya ke pembinaan prestasi atlet KONI Kota Depok. Nah dari situ yang terpenting adalah di dalam pembinaan itu juga ada penghargaan gitu. Oh iya. Karena melihat apresiasi ya. Saya melihat apresiasi dari KONI kepada teman-teman Pengcap ke cabur-cabur itu konsistensi, Pak. Dari konsistensi terkait nilai mungkin ya bisa jadi acuan patokan ya, gitu. Tapi itu relatif lah gitu. Karena memang yang lebih utama konsistensi. Besar tapi cuma sekali tidak berkesinambungan itu justru tidak akan istilahnya apa sih? Kalau buat buat hidup itu kan yang penting jaminan kepastian ya. Ada kepastian. Dari kepastian itu kenapa dengan kepastian gitu kan atlet akan lebih tenang untuk latihan gitu. Untuk latihan. Ini kaitannya dengan insentif yang kita berikan secara bulanan ya. Sangat kepada atlet itu ya. Dari kegiatan perhatian tidak hanya berupa insentif kalau menurut saya kan. Artinya perhatian yang diberikan KONI terkait dengan program pembinaan kepada Pengcapnya, kepada pelatihnya, kepada atletnya, ya ada peningkatan untuk diikut sertakan mengikuti pelatihan gitu kan untuk upgrading pelatih, ataupun program yang sudah dibuat oleh KONI tersendiri gitu kan untuk menyelenggarakan workshop pelatihan pelatih ataupun mental ataupun kondisi fisik yang lain. Nah itu hal-hal yang menunjang tadi untuk kegiatan pelatihan ya. Itu akan dirasakan sendiri oleh Pengcap bahwa memang KONI serius gitu dalam bentuk perhatian kepada atlet ada, kepada Pengcap ada, kepada pelaku pelatih-pelatihnya juga ada. Karena memang saya merasakan sendiri ketika jadi atlet ya sinergitas antara pengurus, pelatih dan atlet itu kompak gitu kan. Tidak ada masalah. Ya atlet akan lebih tenang dan bisa fokus untuk latihan. Jadi memang pengkondisian agar atlet itu bisa fokus, tenang ketika dia berlatih ya. Nggak ada hal-hal yang membuat dia hilang konsentrasinya itu ya. Iya sangat. Makanya tadi faktor internal eksternal tadi juga berpengaruh gitu. Ya alhamdulillah ya kita di KONI sudah sejak 2010 berkomitmen untuk memberikan insentif bulanan kepada atlet yang memang diproyeksikan untuk meraih medali ya. Betul. Dan itu sifatnya siapa saja, tidak ada like and dislike. Mudah-mudahan kita serahkan kepada pengurus cabang untuk silakan mengusulkan. Kalau memang mereka punya potensi untuk meraih medali, maka kita akan memberikan dukungan berupa pemberian insentif bulanan baik kepada atlet maupun pelatih. Dan alhamdulillah itu udah berjalan sejak 2010 ya. Betul. Nah itu salah satu faktor membuat atlet itu merasa nyaman, tenang. Tapi kalau kita lihat kan kita dari Litbang ya, maksudnya Pak Jarwo sudah melakukan beberapa kali tes fisik. Betul. Ya setiap tahun lah ya. Tahun ini 2 kali, tahun lalu ya demikian. Nah secara umum performa atlet Kota Depok seperti apa dalam hal fisik ya? Kita lihat fisiknya dulu. Iya Pak. Terkait kondisi fisik itu memang salah satu tadi yang bagian bahwa prestasi itu penentu prestasi adalah fisik, teknik, taktik, strategi, mental dan pendukungnya ada nutrisi, ada medis, ada sport science tadi. Nah kondisi fisik atlet KONI Kota Depok memang ya secara umum untuk tes gitu kan kalau diambil rata-rata gitu secara umum masih rendah lah. Artinya ini masih jadi PR bersama antara para pelatih di Pengcap juga pengurus KONI tersendiri untuk bagaimana bisa meningkatkan itu. Tapi ini kembali bahwa tren peningkatan itu ada gitu kan dari 3 kali kita melakukan tes, tahun lalu kita tes, dan itu juga sudah konsistensi setiap tahun kita laksanakan, itu trennya memang meningkat gitu. Dan untuk sekarang ini kan memang dalam kondisi pandemi, tapi tetap kita laksanakan tes. Kenapa?
karena memang barometer peningkatan dalam program latihan itu dijalankan dengan baik atau tidak, memang parameternya dengan melakukan tes. Sehingga dengan adanya tes tersebut ya memang akan tergambar gitu. Bisa jelek ya jelek, bagus ya bagus. Nah, secara umum ini kalau kita lihat rata-rata masih rendah gitu kan, atau ya 50% ke bawah lah istilahnya. Nah, ini memang jadi tantangan dan perlu disampaikan kepada teman-teman pelatih bahwa kondisi fisik atletnya harus bisa ditingkatkan lagi. Karena rata-rata masih di bawah 50% masih di bawah rata-rata standar ya. Nah, kalau kita bicara Porda atau Porprov, ini kan ujungnya nanti ke Pekan Olahraga Nasional gitu. Iya. Karena alumni dari Porda biasanya akan ditarik oleh provinsi untuk mewakili ke tingkat PON gitu. Nah, sehingga ini juga bisa jadi catatan bahwa standarisasi kondisi fisik atlet itu ya memang mengacunya kepada nasional gitu. Dengan mengacu kepada nasional, nah kita akan mempunyai kemampuan yang sama dari segi fisik gitu kan. Walaupun dia atlet lokal Kota Depok. Walaupun atlet Porda kan gitu. Porda. Ya, tapi untuk standarisasi sebagai seorang atlet harus mengacu pada atlet standar nasional. Karena memang memang mereka disiapkan untuk jadi atlet nasional. Bukan untuk Porda sebenarnya kan gitu. Jadi bukan standarnya terlalu tinggi ya, tapi standarnya harus memang acuan nasional gitu. Nasional. Karena tadi kan output dari Porprov ini kan memang ke nasional. Gitu. Betul. Dan apalagi kalau memang berstandar ke internasional, justru itu akan lebih bagus lagi kan gitu. Dari situ ya bisa dilihat kan gitu. Yeah. Akan berapa banyak atlet ya daerah yang bisa mewakili di PON. Nah itu bukti dari pembinaan sebenarnya. Pembinaan yang berhasil dilakukan. Dan itu di satu sisi memang si atletnya menyiapkan diri ya dengan tadi beberapa syarat yang internalnya. Sisi lain pelatih juga harus memahami ya atau menyadari bahwa standar yang ada pada si atlet ini belum memenuhi standar minimal. Sehingga dia harus kejar dengan berbagai program seperti itu. Nah, tentunya berarti memang tidak hanya di sisi atlet ya. Betul. Tidak hanya di sisi atlet, tapi kalau lihat dari tadi 50% masih di bawah. Kira-kira ini atletnya memang tidak punya atau bukan tidak punya ya, belum punya atau belum tumbuh daya saingnya, semangatnya, pemberian waktu latihannya atau gimana nih? Banyak hal yang memang mempengaruhi dari kondisi latihan gitu kan. Tadi dari faktor eksternalnya bisa dari program latihannya yang mungkin kurang tepat gitu kan, atau memang dari SDM-nya gitu kan. Sebentar, kalau saya potong sedikit. Kalau dikatakan program latihan yang belum tepat, ini kaitannya dengan pelatih ya? Iya, bisa hubungannya dengan pelatih kan gitu. Terutama dengan pelatih. Walaupun si atlet juga aja bisa juga latihan mandiri. Mungkin sudah programnya betul gitu, tapi mungkin belum tepat sasaran lah gitu. Maksudnya? Karena tepat sasaran itu kebutuhan apa yang paling didahulukan gitu. Oh, tahapannya tadi untuk dia berlatih. Makanya ya tadi yang di awal kita bicarakan terkait dengan program pembinaan untuk pelatih, ada workshop peningkatan pelatih fisik, ada mental. Itu bisa mengetahui apa dulu sih yang harus kita persiapkan untuk di tahapan-tahapan latihan. Gitu. Nah dari situ itu juga bisa mempengaruhi, atau juga memang sarprasnya gitu, sarana pendukungnya, atau juga memang kondisi dari atlet itu sendiri. Memang secara umum ya levelnya itu kan usia sekolah. Sekolah itu juga jadi salah satu kendala juga, salah satu tantangan lah ya. Jadi bukan kalau kita bicara masalah gitu kan seolah-olah ribet kan gitu, tapi kalau tantangan itu lebih padahal harus dihadapi dicari solusinya. Ini juga jadi tantangan tadi. Kenapa? Jadwal sekolah secara umum padat. Jadi waktu latihannya juga tidak bisa teratur tadi kan gitu. Nah faktor lain tadi kan ada nutrisi kan gitu. Ya,
kondisi fisik juga ditentukan oleh nutrisi. Iya ya. Setiap hari makannya telur doang diceplok atau bahkan Indomie ya, artinya mie instan ya. Nggak boleh ya atlet makan mie instan? Ya variatif boleh lah, sebagai variasi aja, tapi bukan jadi utama Pak. Karena tadi kan kondisi fisik itu kan membutuhkan asupan nutrisi yang banyak gitu. Artinya standar untuk latihan berat itu harus mengeluarkan berapa kalori, itu juga harus dipikirkan kan gitu. Makanya tadi pemahaman pelatih itu tidak hanya pemahaman terkait dengan program latihan fisik, tapi harus ada pengetahuan nutrisi. Kalau digenjot terus latihan berat tapi nutrisinya tidak menunjang, bukannya prestasi tapi justru malah bisa sakit kuning nanti. Sakit kuning ya. Karena overload bebannya gitu kan, bisa namanya overuse, ototnya kecapean gitu, malah sakit. Bisa fatal juga tuh ya. Justru bahaya. Bisa fatal gitu. Makanya ya tadi bahwa edukasi itu sangat penting. Edukasi tidak hanya ke pelatih tapi juga ke atlet gitu. Iya ya. Begitu latihan ya memang pelatih harus menyampaikan ini latihan ini untuk apa, resikonya bagaimana, dampaknya apa, manfaatnya apa. Itu kan harus diberikan. Di situ peran strategis pelatih ya. Betul. Atlet itu nggak punya pelatih ya. Tidak bisa Pak. Sehebat apapun seorang atlet gitu kan, tetap harus ada yang mengarahkan. Melihat dia dari luar gitu ya. Namanya kendaraan pasti ada drivernya. Nggak bisa jalan sendiri. Iya. Nah pelatih itu di situ peran fungsinya dia melihat kondisinya, terus tentunya juga punya kemampuan untuk mengevaluasi ya, terus punya program yang bisa dia lakukan ya. Program apa untuk meningkatkan si atlet dengan tahapan-tahapannya sehingga kemudian hasilnya bagus gitu ya. Iya. Iya. Nah di situ juga peran penting peningkatan kapasitas pelatih. Ada jenjang. Makanya di tiap cabur tuh ada pelevelan. Ada level ya, levelisasi. Ada tingkat Pengcap, ada tingkat Pengprov, ada tingkat nasional. Iya. Internasional. Ya, alhamdulillah KONI juga memberikan komitmen untuk memberikan dukungan ya. Kalau ada pelatih yang mau ikut penataran, itu ada difasilitasi ya pembiayaannya. Oke Pak Jarwo, secara umum tadi untuk atlet seperti itu, bagaimana dengan kondisi pelatih kita? Kondisi pelatih kita dari tahun ke tahun lebih meningkat Pak. Kan saya ingat di dalam undang-undang olahragaan juga di Perda Depok 8/2014 ya, tentang sistem keolahragaan, penyelenggaraan keolahragaan, itu ada ketentuan soal sertifikasi dan sebagainya. Ini gimana situasi Depok nih untuk pelatihnya? Ya kalau secara umum mungkin secara umum bisa dikatakan bahwa mereka sudah punya sertifikasi, tapi terkait dengan jenjang tadi yaitu masih variatif gitu, masih ada yang levelnya atau grade A, B atau C itu bervariatif gitu. Makanya justru butuh upgrading tadi, butuh peningkatan kompetensi untuk teman-teman pelatih sehingga memang benar-benar paham terkait dari konten kepelatihan itu apa gitu, pelaksanaannya bagaimana, tahapannya bagaimana. Dari situ dengan adanya peningkatan edukasi, secara edukasi tadi, pemahaman, nah ini juga akan sangat menunjang untuk atlet, karena dengan pelatih yang teredukasi tadi, pemahaman bukan hanya pengalaman. Nah ini kan juga banyak teman-teman pelatih yang memang backgroundnya dari atlet, sehingga banyak pengalaman juga yang dijadikan acuan di dalam melatih kan gitu. Nah ketika tadi sudah dapat pengalaman ditunjang dengan pendidikan gitu kan, atau dengan akademik, tentunya akan bisa terjadi istilahnya kalau ramuan itu kan akan lebih baik lagi gitu. Karena secara pengalaman dia sudah mengalami sendiri dan sudah berprestasi gitu kan.
dan ditunjang dengan peningkatan melalui pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensinya. Tidak harus ya pelatih itu sebelumnya harus atlet, enggak ya? Tidak mesti ya. Tidak mesti harus dari atlet. Tapi memang harus paham kalau untuk pelatih untuk di cabornya gitu kan, itu memang harus spesifik memang gitu. Yang lebih baik ya memang mengetahui seluk-beluk benar-benar dari cabur tersebut. Nah, beda dengan pelatih fisik gitu. Kalau pelatih fisik boleh hanya mengetahui tipikal dari permainan cabur tersebut. Tapi kalau pelatih cabornya, pelatih kepalanya misalnya, nah memang harus memang pernah merasakan itu justru lebih bagus. Pernah mengalami sendiri. Jadi dia bisa menyelami apa sebenarnya yang dibutuhkan atlet kalau dia mantan atlet ya. Tapi bahwa dengan perkembangan ilmu teknologi seseorang walaupun dia bukan atlet, dia tetap bisa menjadi pelatih ya. Bisa. Ternyata memang pelatih itu nggak cuma urusan teknik, tapi juga ada fisik, mental dan sebagainya. Ya, makanya kalau kita mengacu ke luar negeri tadi, ya sekarang ini satu banding satu, maksudnya bahwa masing-masing sudah punya peranan. Tadi ada pelatih fisik sendiri, pelatih teknik sendiri, yang ngurusi mental sendiri, sport science-nya sendiri. Iya, ada medisnya sendiri, jadi dan ada satu pelatih kepalanya sendiri gitu. Nah itu memang kalau kita bicara idealnya seperti itu. Tapi ya kalau di kita ini ya kondisinya ya memang belum bisa karena kembali lagi kan gitu dukungan khususnya dana itu yang menjadi kendala kan. Ketika cabur harus merekrut sekian banyak advance yang di situ gitu kan untuk menangani satu tim, ya tentunya anggarannya sangat besar gitu. Nah, dengan melihat ya perangkat-perangkat latihan yang harusnya idealnya ada ya. Tadi pelatih aja tadi ada beberapa, terus atlet tadi dengan berbagai kebutuhan untuk membuat performasinya itu mencapai yang tertinggi. Itu kalau lihat dari pengalaman Pak Jarwo, daerah-daerah yang sudah siap untuk seperti itu mana itu? Level provinsi, level kota kabupaten? Kalau bicara level yang sudah menerapkan ya ketersinambungan dari masing-masing peran tadi, tentunya yang mempunyai anggaran. Kembali ke anggaran. Ujung-ujungnya duit ya. Ya ujung-ujungnya duit. Contoh yang utama sekarang kota-kota besar lah, 5 kota besar lah misalnya, mulai dari DKI Jakarta, Bandung, Jawa Timur, Jawa Tengah, ya Medan atau yang masih dan itu terkondisikan juga memang ada dukungan tadi fakultas olahraganya Pak. Gitu. Memang banyak bantuan untuk alat-alat olahraga yang hubungannya dengan sport science memang diperuntukannya ke fakultas-fakultas yang ada fakultas olahraganya. Nah ini ya kalau bicara tadi yang sudah menerapkan gitu kan, ya khususnya DKI Jakarta atau Jawa Barat, ya kota-kota besar Jawa Timur sudah ada. Artinya umumnya ibu kota provinsi ya? Ya ibu kota provinsi. Karena mau nggak mau fasilitas di sana ada yang baik sebenarnya terutama punya provinsi. Sebagian lagi ditempatkan di situ karena di situ ibu kota. Gitu ya. Karena tadi bahwa ada alat tetapi tidak ada yang mengoperasikan juga masalah, Pak. Nah, karena sudah alatnya mahal tapi tidak tahu mengoperasikannya, maintenance-nya nggak bisa, yaitu nah tidak semua kota kabupaten kan tadi punya SDM tadi kan. Nah, karena yang rata-rata punya SDM keolahragaan ya di fakultas olahraga gitu kan. Makanya ya rata-rata untuk penempatan alat, penerapan sport science rata-ratanya dari situ gitu. Alat apa misalnya Pak Jarwo yang mahal untuk olahraga itu misalnya?
Ya untuk mengukur kardio aja, saya itu kan juga sudah sangat mahal gitu, apalagi yang langsung mengetahui hasilnya, bagaimana tingkat daya tahannya. Buat impor tuh ya, buatan luar negeri ya? Ya, rata-rata masih luar negeri Pak. Oh. Kita belum. Negara mana itu? Ya banyak dari Amerika atau dari Jerman. Cina dari Jepang juga banyak. Dan itu sebenarnya alat yang diperlukan ya untuk menunjang sebuah prestasi olahraga ya? Iya, tadi ada latihan. Memang latihan itu kan ada yang manual gitu, ada juga latihan yang memang harus menggunakan alat. Nah itu begitu, kalau kita bicara yang terukur gitu kan, yang terukur ya harus menggunakan alat tadi. Gitu. Karena di situ standarnya sudah jelas. Sudah jelas. Iya. Kalau yang alamiah kan memang standarnya ya susah untuk dijadikan acuan gitu. Iya ya. Berarti bahwa prestasi olahraga tidak bisa lepas dari daya dukung anggaran ya? Sangat betul sekali. Tadi bicara atlet aja tadi dia jadi nyaman ketika ada kepastian misalnya daya dukung. Betul. Yang kita lakukan misalnya insentif, nutrisi, kemudian kasih pelatih terbaik, kan berarti harus dilatih itu kan ada cost-nya. Terus sarpras dan sebagainya seperti itu. Kalau Pak Jarot menilai sendiri ya, karena Pak Jarot kan tidak hanya main di Depok tapi juga sebagai dosen UNJ mungkin dapat penugasan yang levelnya baik di DKI atau di tingkat nasional ya. Indonesia sendiri perhatian ya terhadap upaya meningkatkan prestasi olahraga itu bagaimana? Kalau dari segi semangat pasti semangat gitu. Tapi kan harus kelihatan dari segi daya dukung anggarannya, kebijakan ya, program-program yang diterapkan itu gimana? Ya kalau secara umum kita bisa lihat sekarang ini tadi perhatian terhadap atlet, istilahnya penghargaannya kan juga sudah bagus ya, sampai miliaran rupiah, itu kan juga bagian dari perhatian yang luar biasa lah dibandingkan dengan atlet-atlet yang dulu kan gitu. Terus perhatian di bidang lain terkait dengan pekerjaan. Ada juga program yang dari pemerintah untuk reward ya. Ya rewardnya diangkat menjadi pegawai negeri, itu kan juga bagian dari penghargaan yang sangat positif dari pemerintah dan bukti perhatiannya kan gitu. Terus dari segi sarpras juga sudah mulai ditingkatkan, dan perhatian yang lain juga sudah banyak sih gitu. Tapi ya kembali lagi sesuai dengan kemampuan negara kan gitu. Kalau kita bandingkan dengan negara yang lain ya tetap saja kan masih jauh ya. Jauh. Karena itu dihitung sebenarnya per medali harusnya. Maksudnya? Ya kalau kita hitung satu medali emas ini harganya berapa gitu. Harga itu dihitung dari berapa biaya latihan, biaya pengadaan sarpras dan sebagainya gitu ya. Iya. Itu harus terhitung dari situ sebenarnya gitu. Contoh misalnya satu emas bisa berapa biaya cost yang diperlukan itu? Iya. Untuk sebuah level nasional ya? Iya, ratusan juta harusnya Pak. Ratusan juta ya? Betul gitu. Untuk biaya satu. Costnya mahal memang olahraganya. Gitu. Iya. Tadi kalau bicara alat aja, alat bukan gaya-gayaan karena mahal gitu, karena memang disesuaikan dengan cabang gitu. Iya. Kenapa sepatu olahraga harus mahal? Karena memang sesuai dengan fungsi. Bukan hanya main gaya-gayaan gitu. Iya, fungsinya. Dan dengan temuan-temuan baru ada alat-alat kayak tadi sepatu itu yang harusnya speknya begini. Dan itu ada harganya. Apalagi alat-alat yang harus impor, itu kan luar biasa harganya. Iya. Nah, itu pun tadi kalau bicara satu medali sekitar 100 juta, itu kan bicara untuk atlet yang disiapkannya kan baru untuk satu orang padahal menyiapkan atlet itu kan satu daerah misalnya Depok kan nggak cuma satu orang, berapa cabur yang diikuti, berapa nomor yang diikuti, itu kan bicara ya luar biasa kan gitu. Ya kita punya kurang lebih 45 cabur. Nah makanya mungkin bicara juga soal prioritas ya. Dengan ini strategi nanti. Ketika ada sekian banyak cabur, kan dilihat juga kondisi masing-masing secara organisasi sehat nggak, kemudian pelatihnya ada nggak yang berkualitas, kemudian atletnya ada nggak yang berpotensi pada cabur itu.
gitu. Kalau nggak ada berarti ya kita harus wajar membuat skala prioritas ya. betul. Cabur unggulan 1, unggulan 2, unggulan 3. Karena bicara prestasi, Pak. Bicara prestasi Bukan, dan bicara prioritas anggaran. Bukan hanya partisipasi kan. Tidak hanya partisipasi. Karena gitu. olahraga ujungnya prestasi. Ya, itu bedanya ya, karena kan kita ketahui ada 3 cabang olahraga rekreasi, olahraga pendidikan dan prestasi. KONI menangani olahraga prestasi, dan bicara prestasi ukurannya jelas. Ya, juara. Juara 1, 2, 3. Ya, yang ideal juara dapat medali emas, seperti itu. Ya, sehingga program pembinaan mengarah pada ke sana. Baik, apalagi Pak Jarwo yang kira-kira dibutuhkan untuk membuat prestasi olahraga Kota Depok lebih maju nih. Tadi dari segi atletnya udah, pelatih ya. Tadi sebagian disebut juga tentang peran dari kepengurusan organisasi ya. Mengenai kebijakan pemerintah gimana? Ya, yang paling utama itu tadi Pak, bahwa komitmen pemerintah ya, komitmen pemerintah untuk memberikan dukungan yang maksimal gitu kan. Karena memang ya kalau bicara KONI ya semua anggarannya dari pemerintah gitu. Tidak melalui dana CSR mencari sendiri ke perusahaan gitu, kecuali memang ada Bapak angkat ya. Yang pertama memang ya komunikasi yang bagus antara pemerintah dengan KONI itu juga harus terjaga. Karena itu yang ya sumber utama dananya dari pemerintah. Itu yang makanya kenapa dukungan pemerintah wajib gitu kan. Ya tadi ketika pemerintah tidak ada daya dukung ya sudah gitu. Ya, yang kedua juga harus memang ketika ada Bapak angkat itu. Nah, ini ada beberapa daerah yang memang menjadikan perusahaan-perusahaan sudah berjalan untuk menjadikan Bapak angkat kepada salah satu cabur yang tadi bisa diarahkan oleh KONI cabang prioritas yang memang sudah bisa menjanjikan seperti itu. Nah, itu bisa dijajakilah ke sana gitu. Ini jadi semacam himbauan juga nih kepada stakeholders Kota Depok, khususnya mungkin perusahaan ya yang lebih memungkinkan. Kalau di daerah lain rata-rata perusahaan atau juga OPD Pak, dari dinas itu juga bisa jadi Bapak angkat juga gitu. Bapak angkat untuk cabur-cabur tertentu ya. Ya, saya bayangkan misalnya atlet dibina oleh perusahaan, misalnya pabrik obat yang ada di sini. Oke, saya dukung untuk misalnya cabur biliar misalnya. Biliar misalnya saya dukung 5 orang. Untuk disiapkan jadi atlet berprestasi 1 bulan 1 juta, 2 juta gitu ya kan. Kalau 5 orang berarti kan 5 juta. 1 orang 1 juta, 5 juta. Kalau 1 orang 2 juta, 10 juta per bulan. Ya relatif buat perusahaan-perusahaan yang sudah cukup besar itu mungkin sangat ringan. Tidak terlalu berat gitu ya. Seperti itu. Nah, ini sebuah contoh saja. Karena memang selama ini masih mengandalkan anggaran hibah pemerintah. Peran masyarakat belum terlalu maksimal nih. Kita akan terus ya kita usahakan. Baik, saya kira itu ya, kita sudah ngobrol tentang atlet-atlet Depok nih yang kita siapkan. Ini yang sudah pernah berlaga untuk Porda Porda 2014, 2018. Insyaallah 2022 itu namanya Porprov. Bukan olahraga provinsi. Akan diselenggarakan di tiga tempat ya, 3 wilayah. Subang, kemudian Tasik dan Bandung Barat. Jadi berbeda dengan Porda-Porda sebelumnya. Ini di 2018 Kabupaten Bogor tuan rumah. 2014 Kabupaten Bekasi ya. Sebelumnya 2010 Kabupaten Bandung. Sekarang trennya kita rupanya menyebarkan ke 3 lokasi. Ya, mudah-mudahan tekad kita untuk 10 besar. Ya, 10 besar ya, 2210 tahun 2002 masuk 10 besar ini tercapai. Dan dengan tadi Pak Jarwo juga lihat ada tren peningkatan ya dari segi fisik dan lain-lain pada atlet kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu bisa tercapai, apalagi dapat dukungan dari masyarakat Kota Depok. Terima kasih Pak Jarwo atas waktunya, bincang-bincang kita.
bagian dari upaya untuk memajukan olahraga prestasi. Dan dengan kerjasama semua pihak mudah-mudahan tekad ini bisa terwujud. Siap. Ya, salam olahraga. Jaya. Depok Unggul. Iya.